Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Nah saudara, bagaimana dua orang bisa bersepakat untuk bisa berjalan bersama? Maka yang diperlukan adalah komitmen atau janji. Nah, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, maka kita dengan Tuhan adalah kedua pihak yang harus saling berkomitmen, berjanji untuk berjalan bersama di dalam dunia ini. Nah, di dalam Alkitab cukup banyak menasihatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bagaimana kita harus menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi ternyata bukan hanya kita saja yang harus berkomitmen kepada Tuhan. Ternyata Allah sendiri berkomitmen pada janjinya untuk menyertai, untuk memberkati, untuk menggembalakan kita. Renungan hari ini kita akan fokus kepada bagaimana Allah berkomitmen terhadap janjinya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sejenak mohon bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kehidupan kami mengikut Engkau, Engkau juga berjanji untuk beserta dengan kami, untuk memberkati kami, mendampingi kami, dan memberikan segala yang kami butuhkan agar kami bisa hidup saleh di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami akan belajar bagaimana Engkau berjanji sesuai dengan perkataan firman-Mu. Biarlah perenungan hari ini akan mengokohkan komitmen kami juga untuk mengikut Engkau. Pakai hamba-Mu, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 6, kita tidak membaca semuanya. Itu adalah nasihat penulis Ibrani supaya orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, dia berkata, Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa akan pekerjaanmu, kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kalimat ini ditujukan pada orang-orang percaya supaya mereka setia dalam komitmen mereka mengikut Tuhan sampai mereka mendapat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, kemudian di ayat 13 kita mulai melihat komitmen dari sisi Allah. Saya bacakan. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, ayat 14, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya, jadi sini kita melihat Allah ketika berjanji kepada Abraham, Allah mengikatkan dirinya sendiri dengan sumpah. Tetapi karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri, demi kehormatan namanya. Dan kemudian ayat 15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, dengan kesabarannya itu, dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, sumpah saudara-saudara di antara manusia saja itu adalah sumpah itu sifatnya mengikat, tidak bisa diucapkan dengan sembarangan. Kita tahu di dalam pengadilan, maka orang yang bersaksi di sana diangkat sumpah sebelumnya agar mereka berjanji untuk mengatakan kebenaran sesuai dengan apa yang mereka ketahui dalam peristiwa-peristiwa yang sedang didakwakan. Nah, di ayat 16 dikatakan, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Nah, kita sering ketika ada mungkin perbedaan pendapat atau percekcokan dengan orang-orang sesama kita, lalu kita suka berkata, saya sumpah, yang sebenarnya begini. Nah,
Karena itu, ayat 17, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi, Allah bersumpah, ini adalah satu ekspresi bahwa Allah sungguh-sungguh akan melakukan apa yang sudah Dia janjikan. Dia akan berikan apa yang Dia sudah janjikan. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah sauh, yaitu jangkar yang kuat, jangkar yang kuat itu menahan kapal, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi maksudnya, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika Dia mengoyakkan pembatas antara Allah yang Maha Kudus dengan umat yang sebetulnya adalah orang berdosa, sehingga orang berdosa bisa datang kepada Allah. Yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu adalah menjadi dasar bagi kita, menjadi pengokoh bahwa Allah itu sudah berjanji akan memberikan kita apa yang Dia janjikan, yaitu keselamatan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, dan juga pembebasan dari dosa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita menyadari betapa besarnya komitmen Allah terhadap janji-janjinya sendiri, sampai Dia mengikat dirinya dengan sumpah, meskipun itu sumpah atas nama dirinya sendiri, itu menunjukkan bahwa Allah bersungguh-sungguh ketika Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia berjanji, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Lalu Dia berjanji, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan Dia berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Dan Dia berjanji, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, minum, atau pakai. Semuanya itu saudara-saudara diikat Allah dengan sumpah demi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang yang mengikut Tuhan, itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan keyakinan iman, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong saudara dan memberikan kita semua sukacita dalam mengikut Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.